Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut dalam plasma darah antara lain sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. Satu tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen akan terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel dalam tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap satu tetes mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jenis-jenis sel darah putih: eosinofil mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama melawan infeksi cacing. Basofil mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Limfosit ada dua jenis, sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Monosit, leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih memiliki umur 12-20 hari. Setelah itu, mereka hancur di dalam sistem limfatik. Keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel trombosit setiap satu tetes darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringkan luka atau proses pembekuan darah. Setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi.